Orang muka-muka lama datang. Oke, ini Bu ya. Bapak-bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kenapa kok kita agak lambat menanggapi seperti ini? Ya, jujur kronologis kemarin itu kita udah sampaikan. Dan mungkin yang belum tahu dulu juga pernah kita diberitakan di Kotan seperti itu. Satu, ya. Kedua, kita bukan menutup mata, kita juga tahu memang media itu fungsinya seperti apa. Dia menyuarakan apa yang ada di masyarakat, ya kan? Dia independen, ya. Tapi dia juga berhak untuk menyampaikan apa yang ada di masyarakat seperti ini. Makanya dia ambil foto kita yang ada di office. Tapi untuk semua itu, makanya saya sampaikan di sini menanggapi dampak berita yang kurang berkenan akhir-akhir ini di media massa maka mengenai GT Syariah, media massa mengenai GT Syariah, manajemen berharap semua bisa menyikapi secara positif dan berbesar hati. Dan sekaligus manajemen akan melakukan klarifikasi atau konferensi pers di acara anniversary dengan TV One atau media partner kita di acara itu dan beberapa media yang akan hadir. Masuk kontan, Pak. Belum tentu, saya akan coba saya jelaskan dulu satu di sini ya. Ini saya jadi hilang lagi nih saya. Semangat banget sih. Ya. Ini kenapa kok muncul berita seperti ini? Satu, asal muasal berita seperti ini apa? Karena kita sekarang ini tahu di masyarakat muncul mungkin ya, kita nggak mau tahu ada yang seperti berita-berita yang bawa hilang lah, kabur lah, segala macam. Mungkin saya nggak mau nyebutin siapa itu, karena saya juga nggak mau lah. Kita nggak mau istilahnya itu masuk ke seperti itu, ya. Jadi otomatis media yang tugasnya memberitakan yang ada di masyarakat pasti akan yang hot issue hari ini apa, itu akan dicari, ya kan? Nah dari situ kita bisa menjawab satu, kita tidak seperti yang tidak bertanggung jawab tadi, ya kan? Hal-hal yang sekarang udah kabur apa yang disampaikan minggu kemarin, kita tidak sama konsep dengan itu, ya. Satu seperti itu. Dan kedua, hal seperti ini kita juga dalam tanda kutip berpikir kenapa sih seperti kok kita terus, ya kan? Kita juga nggak boleh berpikir secara negatif. Mungkin apakah mungkin ya pesaing kita mau pikir kita, ya kan? Tapi kita juga nggak tahu. Kita juga nggak boleh sudon dan kita juga nggak boleh berbaik sangka terus. Makanya tadi saya sampaikan di sini tolong berpikir secara positif. Nah, ketiga, mungkin juga ya kita ini kan sekarang udah semakin tinggi, ya kan? Angin itu sampai mana-mana pun pasti akan kena, ya. Angin itu semua akan kena. Makanya kemarin saya ngomong di sini berpikirlah secara positif. Kenapa kok berpikir secara positif? Tadi tiga itu. Dan satu lagi yang positif dari berita itu apa? Di situ ditekankan kenapa? Benar. Beliau Pak Ketua MA itu sebagai penasihat kita. Di situ digaris di highlight kan? Iya. Ya udah baca di highlight nggak di situ? Ya kan? Dan ditekankan juga Pak Ma'ruf Amin bahwa kita emang share buat kemanusiaan ya kan, dana dakwah di MUI, ya kan? Makanya kita menyikapinya secara positif dulu. Jujur kita kemarin coba ada meeting dengan Pak Desmond dan kita juga report ke Dato jawabnya apa? Itu advertising. Iya, masuk. Pak Desmond juga, walaupun Pak Desmond akhirnya ijazahnya salah, walaupun beliau marah juga kan, ya disebutkan juga, ya kan? Tapi dia juga disampaikan di situ bahwa kita akan boleh wawancara secara resmi, bukan hari itu. Karena kenapa? Suhunya sekarang iklimnya di masyarakat nggak pas, walaupun memang itu semua nggak sama dengan kita. Dan kita sampaikan bahwa saya perlu tekankan semuanya Pak ya. Kita ini pedagang, ya, bukan investasi. Kita ini perdagangan, pedagang. Tolong dicamkan. Makanya ini jangan kita berspekulasi atau mengatasnamakan dengan klien-klien kita itu nasabah, jangan. Customer, ya. Karena konotasi kita ini walaupun kita berbuat benar aja masih disorot, apalagi kalau kita bersalah, gitu, ya. Jadi emang kemarin kita sampaikan ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Desmond, betul. Tapi kita sampaikan nanti kita akan berikan waktu yang tepat untuk wawancara secara resmi. Bukan kita nggak mau diwawancara. Pak, yang paling parah di situ disebutkan komisi agent. Nah, gawat kan semua. Sekarang kalau komisi agent saya tanya informasi seperti itu dari mana? Saya tanya. Dari agent. Nah, jadi nuding sendiri kan saya ngomong. Itu yang nggak tahu. Teman-teman sampai sama aja. Apakah saya bisa tanya satu-satu? Pak Jimmy perwakilannya Pak. Seharusnya ya dari manajemen
itu akan marah. Kenapa ngasih informasi seperti itu? Iya. Benar. Tanya ke kontaknya siapa yang ngasih tahu. Kameranya tuh Pak. Ibu saya tanya. Ibu saya tanya. Saya nggak mau. Kita juga nggak mau tanya. Tapi tolong kita menyikapinya ini semuanya dengan positif dan berjiwa besar. Ya. Karena apa? Ini berarti kita emang selama ini berarti kan kita besar. Makanya dulu saya sampaikan dulu waktu apa ya? Saya ngomong dulu bahwa kita tuh selalu disorot, dipantau. Ya. Dan yang paling penting ini tolong. Dengan adanya begini, kita nggak tahu kalau benar ini dari pesaing kita, itu bisa mancing kita untuk marah, untuk keluar, untuk keluarkan statement yang enggak, akhirnya malah kita yang kerdil, benar nggak? Pak, Ya. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, siapa yang jadi anjingnya masalahnya? Makanya sering saya ngomong, bener Ibu, 100 Bu, bener. Makanya kita minta seperti itu. Makanya saya ngomong, tolong setiap kita menyikapi masalah, setiap kita mendengar berita apapun, pakai kepala tinggi. Jujur waktu pertama saya dilaporin, diberitahu juga, wih kaget saya. Apalagi saya baca, wih nama saya lagi gua. Masuk tim. Seperti tadi, tolong kita menyikapinya secara positif dan berjiwa besar. Kita ambil dari sisi positifnya. Mudah-mudahan dengan sepertinya ini kita juga akan lebih besar lagi. Dan begitu. Ya, bukan berarti manajemen nggak mau. Ya. Dan nanti mudah-mudahan nanti di acara anniversary kita klarifikasi dengan TV1. TV1 akhirnya kan seluruh Indonesia tahu. Yang diwawancarai Pak Roni. Dan diwawancara nanti boleh dia aja. Ketua aja. Sekalian ya, tolong dijawab diingat semua. Kita dengan siapapun kita nggak punya agreement secara real tertulis. Nggak ada. Baik dengan dulu kita sampaikan dengan BSM, dengan UBS, dengan siapapun. Selama ini kita belum ada agreement dengan siapapun juga. Kita masih independen gitu ya saya. Ya, gitu loh. Memang dulu sempat kita mau bikin sendiri emas dulu kan, kita mau bikin sendiri, itu memang belum realisasi sampai sekarang. Jadi belum saya ada agreement seperti apapun. Memang benar, Anda ngomong kita memang nggak punya agreement langsung dengan dia, nggak ada. Tapi kita punya emas dia, kan gitu. Kita bisa beli, gitu. Ya, kalau sign agreement secara tertulis kita nggak ada. Gitu. Ya, makanya di sini tolong beritanya di sini semuanya itu emang kondisinya seperti itu. Tapi memang dia kalau kita berpikir udah posisi dengan negatif pasti akan berpikirnya ini kok menyudutkan kita, ya kan? Gitu. Tapi tolonglah berpikir secara positif dulu. Nanti kalau misalnya klarifikasi semua, pasti semua kalau boleh bilang ebit, badai pasti berlalu, ya kan? Kalau nggak berlalu pasti akan hujan. Kita kan pengalaman semua. Ya, dan tadi kemarin juga kita informasikan mengenai untuk program DP kita juga udah mulai penuh. Ya, tolong itu jangan terlalu dipus lagi. Ya, kita juga akan create apalah yang akan dilakukan untuk program-program DP seperti itu. Ya, kemarin disampaikan ada pertanyaan lagi yang lebih tajam. Pak, kita dalam pengawasan Satgas investigasi ya, ya kan? Saya sampaikan di sini. Dari dulu zaman BSM kita dipantau dari BI. Satgas Waspada Investigasi itu dibentuk dari 3 instansi, BI, terus kepolisian, dan satu lagi itu kalau nggak salah Bapepam. Ya, kita nggak ada ranah di sana. Karena kenapa izin kita dari perdagangan BKPM, namanya IUT. Kalau di Indonesia mungkin kalau karena lokal itu kan SIUP. Izin usaha perdagangan. IUT. IUT. Izin usaha terpadu. Ya, itu izinnya karena kita modal asing dari BKPM. Ya, tapi kita karena sampaikan emang dalam pengawasan, oke, dari dulu BI mengawasi kita. Tapi BI juga nggak bisa apa-apa karena kenapa? Semuanya berjalan dengan apa? Nah, sekarang saya tanya, apakah ada dari sini bonus yang nggak dibayar atau komisi nggak dibayar? Hah? Dirapel. Pertanyaan saya, ada yang nggak dibayar nggak?
banyak. Ancar. Kalau kurang banyak, kalau dibayar banyak, tapi customer nggak dibayar gimana urusannya? Memang ada yang nggak dibayar. Kalau telat mungkin ada. Ya, tapi kita akan berusaha untuk perbarui semuanya itu. Jadi tolong catatkan bahwa selama ini kita masih memang posisi seperti itu, gitu loh. Ya, jadi menanggapi berita ini tolong, apapun berita yang miring, tolong kembali ke diri kita. Kalau emang kita confident, kenapa enggak? Ya. Pak, mau tanya ini dong Pak, yang di Kontan kan dibilang yang masalah itu loh Pak, emas batangan yang besar itu kan dikatakan dia kan sudah dari 2 tahun yang lalu tidak pernah dikeluarkan. Itu kalau ditanya apa ya Pak? Aku saya dapat yang gede-gede. 1 kilo maksudnya 1 kilo? Iya, Yang langsung bar, Bu. produksi bar. Iya, Ya, jadi itu kan tidak untuk umum. Emang 2 tahun nggak dikeluarkan, bukan berarti bukan untuk umum. Orang-orang yang dulu kan masih ada. Kalau misalnya dia mau dijual lagi, kan kita kan juga nggak tahu. Tapi kan Antam masih bisa terima. Karena memang produksi Antam sekarang yang 100 gram semua. Memang dia nggak produksi yang baru. Jadi maksudnya kita ini punya stok lama gitu, kita bilangnya gitu. Sekarang kan GTI kan 2 tahun yang lalu udah jalan. Oh, jadi itu stok lama kita yang Iya, kan sekarang kalau misalnya 2 tahun lalu di BBG kan bisa, jadi mau lagi kan bisa. Semenjak dulu kita udah jalan. Jadi emas kita kan udah ada yang periode yang dulu. Ya, ada pertanyaan Pak mengenai ini? Jadi kan sebenarnya kita itu udah jawab sekarang ini, kan gitu loh. Kita udah konsultasi dengan lawyer kita, apa langkah yang akan kita ambil. Dan saya juga kemarin, kita juga udah konsultasi dengan stafnya Pak Marjugali, beliau. Dan apa langkah yang kita ambil. Kalau kita menyikapi dengan media, itu kita hanya bisa punya hak jawab. Ya, hak jawab. Hak jawab ke media tadi yang akan diterbitkan. Ya. Cuman tadi saya garis bawahi, tolong garis bawahi. Kita jangan sampai terpancing dengan hal seperti ini. Karena ingat, media itu independen. Kalau misalnya seperti ini, jujur, yang diberitakan di media ini sebenarnya apa sih? Yang diberitakan yang miring ke kita, kata-kata modus, itu yang kita keberatan. Kedua, kata-kata investasi, itu yang kita keberatan. Tapi yang diberitakan di sini semua sebenarnya, jadi kalau emang kita ngakuin semua, Pak Marjugali juga mengakui, Pak Maruf juga mengakui, sebenarnya hal-hal yang diangkat seperti ini. Makanya kita juga pengen tahu, apakah ini sebenarnya itu untuk pancingan kita keluar seperti apa? Jadi utamanya untuk kita juga ada media yang publish, yang written, ya, yang di media cetak. Ya, jadi bukan hanya dengan TV One saja. Jadi pada hari itu kan kalau tak salah listnya yang kita invite itu lebih kurang 30 media. Ya, dari TV, surat kabar, dan juga kita ada Kompas, ya, Ibu kepada Kontan. Kita juga undang dia datang juga. Tapi saya tak tahu dia berani datang ke tidak. Ya, tapi undangan memang kita sampai ke dia. Ya, dan juga media-media yang lain. Jadi bukan sahaja sekadar TV One. Ya, semua media juga kita invite dalam listnya. Ya. Kita mau kemudian, kebetulan Pak Maruf Amin beliau lagi di Eropa. Yang janji hari ini emang Pak Iwan. Pak Iwan tadi pagi saya juga kadang-kadang saya juga kelewatan, lupa saya informasi kalau diundur. Tadi pagi baru saya telepon, beliau udah mau arah ke sini, saya telepon, jadi nggak jadi ke sini. Nah, dia sampaikan tanggal 29 itu ada acara. Ini tadi saya lupa. Enggak. 29 ada acara sendiri Bu, bukan acara kita. Tanggal 29 itu beliau MUI punya acara yang namanya Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, mungkin Pak apa namanya? Ijma Ulama. Nah, ini Ijma se-Indonesia. Nanti tanggal 29 di Tasik. Dan beliau minta kita buat umbul-umbul dan spanduk. Jadi tandanya apa? Pak Iwan saya telepon nanya aja. Pak Roni sudah baca dengan Kontan? Sudah Pak. Oh udah ya? Udah. Gak ada apa-apa. Karena kenapa? Kita juga udah tahu karakter media kita. Kan gitu. Dan sekarang ini kita juga diundang di sana untuk memasang umbul-umbul dan spanduk. Tandanya apa? Bahwa kita emang diakui di MUI. Berapa nggak? Betul. Ya, mantap. Oke, ini ada pertanyaan? Udah cukup Pak ya? Sebenarnya lawyer kita lagi on the way. Cuman nggak tahu karena banyak yang parkir. Mana? Boleh?